yang boleh hadir dalam ibadah Natal keluarga dan juga keluarga besar relawan berkarya yang hadir juga pada saat ini. Yang terhormat Pendeta Hari Lutulong, Sarjana Teologi, yang boleh membawa firman Tuhan bagi kita semua pada malam hari ini dan bisa menjadi suri dan teladan bagi kita semua di mana saja kita pergi dan berada. Terima kasih kepada Bapak Pendeta bersama Ibu yang hadir, dan juga yang terhormat kepada Bapak Willem Pinangkan, Sarjana Ekonomi, yang sebagai Ketua Yayasan Dutulung di Indonesia, karena ini wilayahnya besar. Keluarga Dutulung ini ada di Amerika, di Belanda, dan lain-lain. Jadi ini Ketua Yayasan Dutulung, ketuanya Pak Willem. Jadi keluarga Dutulung, yayasan yang ada di Indonesia, bertempat di Sulawesi Utara, Kota Manado. Yang terhormat keluarga tuan rumah, keluarga Nayuan Timbau, dan juga keluarga besar Nayuan yang ada di tempat ini, yang sudah mengundang kami dalam rangka merayakan kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat, telah datang ke dunia 2000 tahun yang lalu. Saat ini kita sebagai manusia, orang yang percaya kepadanya, tinggal merayakan, merenungkan apa yang menjadi kesan-kesan kelahiran Yesus. Kalau disampaikan lewat firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pertama ya, sampai dengan ayatnya yang ke-8 tadi, sudah sangat jelas. Sebelum Yesus lahir di Yudea, Nazaret, Yerusalem, itu sedang dilaksanakan sensus penduduk. Ya, benar. Jadi warga masyarakat datang dari seluruh dunia, disebut tadi seluruh dunia. Jadi bukan hanya di Timur Tengah, tetapi seluruh dunia. Atas perintah dari Kaisar Agustus untuk datang melakukan sensus. Sensus kalau sekarang ini petugas-petugas datang di rumah-rumah di Indonesia, iya kan? Tapi sensus pada waktu itu orang-orangnya yang datang untuk mendaftarkan diri. Jadi seluruh dunia, bukan hanya khusus di Yudea, Nazaret atau Yerusalem, tapi seluruh dunia. Ini dalam ayat pertama menyatakan, karena saya boleh kutip bahwa ayat 2, inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Kita Indonesia saat ini juga masuk dalam menyongsong pemilihan umum presiden dan legislatif yang saat ini dalam masa-masa kampanye. Jadi kita sebelum melakukan pemilihan, kita sudah disensus oleh petugas-petugas dari Capil maupun dari KPU maupun diawasi oleh Bawaslu. Nah, jadi itu langsung naik turun rumah. Jadi tidak ada yang tertinggal, ya kan? Beda dengan sensus yang dilakukan pada zaman Kaisar Agustus. Itu dari seluruhnya dipanggil atau diundang untuk mendaftarkan diri. Nah, dalam berkaitan dengan Natal ini, ketika Yusuf, suami Maria, dan Maria sebagai istri Yusuf datang juga ke Yerusalem untuk mendaftarkan diri.
Dan dalam kehadiran mereka itu Maryam telah hamil tanpa bersetubuh. Maryam dalam keadaan hamil besar. Ketika sampai di Yerusalem, itu Yerusalem sudah penuh dengan seluruh penduduk, masyarakat yang datang di hotel, di rumah-rumah, semua sudah full dengan warga yang datang untuk mendaftarkan diri, disensus oleh pemerintah pada waktu itu. Sehingga Yusuf dan Maryam sendiri tidak mendapatkan tempat untuk nginap. Tiba-tiba dalam suasana yang seperti itu, Maryam yang dalam hamil tua, orang bilang hamil tua, dia sudah sakit perut. Dia merasa sakit perut. Tidak ada tempat lagi untuk dinginap atau tempat untuk bisa dirawat karena situasi kondisi Maryam yang sudah sakit perut akan melahirkan. Sehingga mereka hanya mendapatkan tempat di kandang binatang. Di tempat itulah menjadi sejarah bagi dunia, orang percaya bahwa Tuhan lahir di tempat yang sangat hina. Ini punya satu kandungan maksud. Jadi bukan berarti ini hal yang kebetulan, tetapi dia sebagai Mesias, sebagai Tuhan Sang Juru Selamat yang memang sudah jadi salah satu tujuan firman, menjadi salah satu ajakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya bahwa Tuhan hadir dengan kesederhanaan, bukan dengan megah gagap gempita, tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia dalam suasana yang sangat sederhana. Karena dalam suasana sensus, dalam suasana untuk mendaftarkan diri, karena sudah dekat pemilihan pada waktu itu di Yerusalem. Jadi dikumpul seluruh umat untuk datang ke Yerusalem untuk mendaftarkan diri. Karena sudah tidak ada tempat bagi Maryam dan Yusuf, sehingga menumpanglah mereka di kandang binatang. Ya, boleh dikatakan tempat yang sangat hina, tempat yang sangat sederhana, bukan sederhana lagi, tapi sudah hina, ya kan? Itulah salah satu contoh teladan bagi kita semua sebagai manusia yang percaya kepadanya, sehingga tentu dengan suasana yang terjadi pada 2000 tahun lalu itu, ini menjadi contoh bagi saya dan saudara-saudara. Natal itu harus hadir di dalam hati dan pikiran kita, di dalam situasi dan suasana apapun, untuk kita bisa mencontohi kedatangan atau kelahiran Yesus ke dunia ini. Yesus lahir bukan karena ada persetubuhan antara Yusuf dan Maryam, tetapi karena Roh Kudus telah dikandungkan Maryam untuk dapat dilahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat, Sang Penerang dunia, untuk menjadi salah satu teladan, dan telah membuat berbagai macam ribuan mujizat yang kita tahu bersama, sehingga inilah menjadi suri teladan bagi saya dan saudara-saudara. Dan Natal ini bukan karena cara, ya, yang saya dan saudara-saudara menjadi salah satu pegangan. Ketika Natal itu dilakukan dengan cara yang wah, yang meriah, itu disebut Natal. Tetapi Natal atau yang dilakukan ibadah Natal itu dengan cara yang sederhana,
kita menganggap itu tidak masuk dalam satu hitungan. Ini salah satu hal yang keliru kalau kita punya pendapat yang seperti itu. Karena Natal yang sudah dicontohkan Tuhan lahir ke dunia ini dengan cara yang sangat sederhana untuk menjadi contoh suri teladan bagi saya dan saudara-saudara sebagai orang yang percaya kepada Dia, agar setiap persoalan hidup kita ini tentu kita menjadi contoh apa yang Tuhan Yesus telah berlakukan dalam kehidupan saya dan saudara-saudara di setiap waktu dan kesempatan, untuk kita bisa menggunakan itu sehingga dengan Natal itu menjadi sukacita, menjadi kedamaian, menjadi satu kebersamaan di tengah-tengah kehidupan saya dan saudara-saudara. Apalagi dalam pelaksanaan Natal hari ini kita rayakan dalam rangka kerukunan keluarga besar Dutulung. Saya dipercayakan sebagai menjadi penyampaian pesan-pesan Natal ini karena pertama saya dipercayakan oleh Yayasan Dutulung, Yayasan Sifrius, Yayasan Dutulung sebagai kuasa hukum di yayasan ini untuk menyelesaikan berbagai kepemilikan dari keluarga besar Dutulung. Karena kita tahu bersama dan sejarah menyatakan bahwa wasiat dan bukti-bukti dari kepemilikan keluarga Dutulung itu jelas ada, dan saya sudah lihat sendiri baik yang ada di Pawelem maupun yang ada di Pamaks Dutulung maupun yang ada di keluarga-keluarga yang lain, yang beberapa bulan yang lalu kami sudah rapat bersama dengan Pak Jenderal Mantiri, dan itu sudah dapat dibuktikan dan tinggal dilanjutkan. Jadi kami harapkan keluarga Dutulung ini juga bisa ada keterkaitan dengan keluarga Lotulung, ya kan? Karena ini bagian dari keluarga besar saya. Kalau lihat dari sejarah, kebanyakan macam dengan Manopo. Ada Manopo 1P, ada Manopo 2P. Tapi itu keluarga, ya kan? Cuman salah penyebutan dan salah pencantuman penulisan. Nah, sehingga masing-masing dengan pegangan itu sehingga tersendiri. Masing-masing dengan mereka punya tulisan dan penyebutan itu. Nah, ini saya lihat di Dutulung juga begitu. Dutulung ini keluarga besar. Di Kota Mubagu sana orang sangka nggak ada, ternyata dengan ribu keluarga Dutulung di Kota Mubagu, Bolmong Raya. Ya kan, di sana ada Pak Deki ya sebagai koordinator di Kota Mubagu. Jadi untuk yayasan ini saya dipercayakan sebagai kuasa hukum. Kami sudah mulai melakukan langkah-langkah hukum untuk menjalankan bagaimana untuk bisa dapat menguasai kembali aset hak kepemilikan dari keluarga besar Dutulung. Ini saya perlu masukkan dalam kesan pesan Natal ini karena tidak terlepas dengan keluarga besar Dutulung. Walaupun hanya sebagian yang hadir, tetapi keluarga besar Dutulung di luar sana banyak yang punya mimpi-mimpi untuk bisa mengembalikan aset orang tua Dotu Seferius Dutulung. Saya sudah pergi, kuburnya ada di Kemah sana. Itu tercatat tahun berapa Pak William? 1700. Tahun 1700 beliau sudah almarhum. Dan ini sangat disegani pada zaman itu. Beliau juga dekat dengan Sultan Ternate. Itu sehingga tanah Lembe itu pemberian dari Kesultanan Ternate, karena dulu wilayah Kesultanan itu sampai ke Brunei, Malaysia, Manado sini. Dan ketika pembagian wilayah, maka itu diserahkan penuh kepada keluarga Dotu Seferius Dutulung untuk menjadi milik Pulau Lembe. Jadi itu bagian sejarah, dan ini tertulis dalam buku sejarah Sulawesi Utara, bahkan nasional. Jadi itu kami sebagai lawyer akan menggali dari sisi sejarahnya untuk bisa dapat disatukan dalam perjuangan dan kelengkapan pembuktian dalam perkara ini. Itu bagian daripada hak dan aset yang dimiliki oleh keluarga besar Dutulung di Indonesia. Jadi Bapak
Opa siapa? Namanya? Opa Adria. Jadi untuk yayasan ini tidak diam, sedang dan akan laksanakan dalam waktu dekat ini, itu pasti akan terungkap seluruhnya. Jadi kami sebagai kuasa hukum mengharap kepada keluarga, anak cucu agar tetap bersatu, ya kan? Karena dalam kepengurusan ahli waris kalau tidak bersatu susah untuk kita mengurusnya. Tetapi kalau bersatu maka semua apa yang menjadi pembuktian itu pasti akan sukses, berhasil secara hukum yang berkekuatan hukum tetap. Itu penyampaian dan kesan Natal, dan perlu yang kami sudah sampaikan. Kiranya Natal rukun pada malam hari ini boleh diam di hati dan pikiran kita, terutama bagi keluarga besar Dotulong, bahkan Lotulong, sehingga Natal ini membawa damai dan sukacita bagi kita semua. Salam. Damai hati.